dengan keinginan teman-teman tim bahwa ada 2 surat yang akan kami layangkan ke Barreskrim. 1 surat pembantaran yang kami anggap itu perlu diprioritaskan karena posisi Pak Aceh kita sudah mendapatkan informasi secara detail bahwa Pak Aceh perlu ada semacam pelayanan pemeriksaan kesehatan secara khusus karena beliau mengalami 3 kategori penyakit yang cukup serius. 1 kencing darah, 2 kolesterol, ketiga diabetes. Ya. Pak Martin, apa kabar Pak Martin? Selamat sore Pak Yusuf, Shalom. Kabar baik Pak? Shalom. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Martin sudah bergabung ya. Iya Pak. Oke, baik. Kita lanjut dulu nih ke teman yang lain yang sudah bergabung, Bapak Yonatan dan Bapak Herbert. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak Yusuf, salam semuanya. Salam semua. Salam. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Pak Herbert, Pak Yonatan? Tuhan Pak, baik. Kami semangat. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Ya. Oke, terima kasih ya buatnya yang ada dan akan menyampaikan penjelasan-penjelasan yang sebenarnya terkait dengan fenomena atau isu atau pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan negatif baik dari para YouTuber, dari para hamba Tuhan, dan juga dari pihak-pihak lain yang tanpa memahami keadaan yang sebenarnya sudah istilahnya melakukan hal-hal yang kami rasa itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang sebenarnya, ya. Nah, disinilah kehadiran saya dan bapak-bapak pengacara yang selama ini sudah bekerja, yang saya lihat sudah begitu luar biasa, tetapi ternyata kondisi yang ada tidak melihat hal itu, ya. Jadi kita perlu mengklarifikasi atau memberikan pernyataan yang sebenarnya, ya. Jadi begini, saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman yang bergabung di dalam link ini bahwa permintaan Pak KC, ya, ini mulai dari Pak KC dulu, ya. Baru nanti saya akan masuk kepada istri dan anaknya beliau. Sebelum Pak KC ditangkap, Pak KC itu sempat menghubungi saya untuk meminta supaya saya segera mengumpulkan pengacara yang bersedia, ya, bersedia membantu Pak KC karena isu sudah menyebar di media bahwa Pak KC akan ditangkap karena dianggap sebagai orang yang menistakan suatu agama. Nah, berdasarkan jeritan hati seorang teman sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai hamba Tuhan, maka saya mendengar itu, saya segera mengupayakan. Dan memang selama kondisi artinya khotbah-khotbah atau siaran-siaran yang disampaikan oleh Pak KC di dalam media YouTube, itu adalah sesuatu yang seringkali menimbulkan polemik. Nah, di dalam kondisi seperti itu, di waktu-waktu sebelum Pak KC ditangkap, itu ada beberapa pengacara yang sudah menyatakan diri siap ikut membantu pada saat Pak KC kalau misalnya terjadi dianggap sebagai seseorang yang bersalah kepada hukum. Jadi berdasarkan itu, Pak KC dan saya sudah pernah mengkomunikasikan ini. Dan saya mengatakan
saya sebagai teman, saya tetap akan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan apa yang saya bisa. Ya, nah ini adalah sesuatu yang saya perlu jelaskan, dan tentunya saya mencari pengacara-pengacara yang berkompeten. Artinya dalam pengertian bahwa ini bukan hanya panggilan profesi sebagai seorang yang bekerja sebagai pengacara, tetapi ini harus perbesar ininya, ruangnya untuk juga pengacara yang memiliki panggilan hati dan yang memahami tujuan-tujuan daripada Injil dan kebenaran. Itu sebabnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah sehingga saya menunjuk ya bapak-bapak yang ada di depan saya saat ini untuk mempercayakan mereka menangani kasus hukum daripada Bapak Muhammad KC. Jadi ini supaya jelas dulu ini kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Jadi ada banyak hal yang membuat pertimbangan saya sedikit agak saya perbesar. Jadi bukan hanya melihat kasus berdasarkan hukum atau pasal 156, tapi saya melihat ini secara menyeluruh untuk supaya penanganan pembelaan yang dilakukan oleh bapak-bapak pengacara ini maksimal, misalkan dengan suara hati, panggilan hati, seperti itu. Nah, sejauh ini juga bukan hanya Pak KC, ya, bukan hanya Pak KC yang sedang ini sudah dalam tahanan, tetapi istri dan anak beliau juga adalah orang yang sangat, artinya selama ini mengenal kami, kalau kami di dalam hubungan dengan Pak KC adalah hubungan dalam ketulusan. Artinya kami berhubungan sebagai saudara di dalam Tuhan dan sesama hamba Tuhan yang artinya punya misi visi yang sama untuk menyampaikan berita-berita Injil. Nah, berdasarkan itulah akhirnya istri dan anaknya juga menunjuk kami, meminta kami, ya, di samping Pak KC sendiri, istri dan anaknya sendiri meminta kami untuk mengkoordinir baik perkara hukum maupun perkara penggalangan dana yang sampai saat ini kami belum lakukan secara publik. Ya, ini harus dipahami dulu, ya. Kami ditunjuk dan diminta langsung oleh istri dan anaknya Pak KC. Jadi selama ini kalau ada keterangan-keterangan yang liar, yang negatif, memfitnah, bahkan yang hal-hal yang merugikan, itu adalah semua upaya-upaya yang saya lihat dari kuasa kegelapan untuk mendegradasi atau untuk menjatuhkan, ya, artinya apa yang kami lakukan dengan tulus. Jadi sampai di sini saya berharap semua yang menyaksikan ini sudah mulai jelas, ya. Bahkan itu permintaan itu sudah kami publikasikan, artinya permintaan dari istri dan anaknya, ya. Saya waktu itu live bersama Kang Febri, anak daripada Bapak KC, ya. Itu live ada di YouTube, bagaimana beliau secara langsung menunjuk kepada saya untuk mengkoordinir hal itu, ya. Nah, perlu untuk diketahui teman-teman supaya ini tidak menjadi fitnah yang sangat merugikan, bahkan saya bilang ini adalah sesuatu yang sangat ya menyedihkan hati, ya. Karena apa? Karena terus dibangun framing hal-hal yang tidak patut dengan mengatakan kalau semua itu atas settingan Pastor Yusuf Manubulu. Ya, saya ingin beritahu kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini
bahwa Kang Febri atau Mas Febri itu sebagai putra dari Pak Kacé itu bukan anak SD. Dia juga seorang advokat, dia juga seorang pengacara, ya. Jadi tolong yang memfitnah suara-suara yang sangat tidak pantas, apalagi yang ngaku-ngaku hamba Tuhan, tolong redam. Kalian punya pernyataan-pernyataan yang hanya menguntungkan iblis. Ya, tolong ya teman-teman, ini sangat-sangat tidak patut, sangat-sangat tidak baik kalau kalian ini membangun opini, keterangan, dan hal-hal yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, terus merugikan orang lain yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, Kang Febri itu adalah seorang advokat, seorang pengacara. Tentu kalau dia memilih dan menunjuk, dia juga artinya berdasarkan bukti dan fakta yang ada di dalam kondisi hari-hari sebelumnya, bagaimana beliau sudah menyaksikan antara saya dengan Pak Kacé di dalam pelayanan-pelayanan untuk memberitakan Injil, bahkan di dalam kebersamaan-kebersamaan. Ya, jadi tolong, ini bukan anak istilahnya, maaf ya, bukan anak bodoh-bodoh, ya, bukan anak yang baru anak bawang, ini anak yang mempunyai pemikiran dan pertimbangan yang cukup, ya, bahkan boleh dikata artinya dengan kapasitas dia sebagai pengacara, tentu dia sudah tahu arahnya, langkahnya itu kemana. Nah, kemudian ditetapkanlah kami lewat keputusan yang disampaikan oleh istri dan anaknya. Setelah ini berjalan beberapa hari, ya, kemudian saya persingkat saja dulu bahwa ada, ya, artinya ada langkah-langkah hukum yang sudah mulai dilakukan oleh bapak-bapak advokat ini, tim pengacara yang sudah ditunjuk ini, dan saya sebagai koordinatornya, ya, ada langkah-langkah hukum yang dilakukan. Nah, langkah-langkah inilah kalau saya melihat terdapat perbedaan pikiran antara istri, anak, dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh pengacara. Ya, saya sebutkan saja bahwa di hari-hari yang lalu setelah Pak Kacé ditangkap, ada pertanyaan dari teman pengacara yang sudah saya tunjuk, yaitu Bapak Herbert Aritonang, ya, dan pada kesempatan ini beliau juga ada bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya seperti ini, Kang Febri, itu ATM yang ditahan sama penyidik, bisa diceritakan kepada kami jumlah nominal yang ada dalam ATM itu ada berapa? Nah, berdasarkan pertanyaan yang dilakukan oleh Bapak Herbert atau pengacara yang sudah ditunjuk ini, disinilah menimbulkan ketidaknyamanan daripada istri dan anaknya. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, ya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan dengarkan sendiri bagaimana Pak Herbert memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Ya, mungkin dari Pak Herbert dulu. Silakan Pak Herbert. Halo. Ya, selamat sore Pak Yusuf, rekan-rekan semuanya, salam. Ya, bisa kameranya bisa dibuka Pak ini supaya jelas. Oh, biarin aja nggak usah dibuka. Ya, salam Pak Yusuf. Ya, kameranya bisa dibuka Pak. Aduh. Udah Pak? Ya, silakan Pak. Silakan. Dengarin. Oh, kedengaran nih. Oke. Ya, Pak Yusuf, rekan-rekan. Pak, kameranya bisa diturunkan sedikit. Oke, ya, oke. Biar jelas mukanya Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Saya coba menyampaikan klarifikasi dulu terhadap informasi yang saya anggap
cukup keliru dan membuat saya dan teman-teman kaget gitu ya, terkait adanya permohonan permintaan ATM, HP, dan lain-lain melalui surat yang kami kirim ke Barreskrim. Ya. Jadi saya coba awali dengan keinginan teman-teman tim bahwa ada 2 surat yang akan kami layangkan ke Barreskrim. Satu surat pembantaran yang kami anggap itu perlu diprioritaskan karena posisi Pak Kacé kita sudah mendapatkan informasi secara detail bahwa Pak Kacé perlu ada semacam pelayanan pemeriksaan kesehatan secara khusus karena beliau mengalami 3 kategori penyakit yang cukup serius. 1, kencing darah, 2, kolesterol, 3, diabetes. Ya. Nah, itu yang kami coba prioritaskan untuk coba bernegosiasi dengan pihak penyidik agar permohonan kami tolong diakomodir dan dikabulkan. 1, itulah surat yang kami coba layangkan. 2, kami juga melayangkan surat untuk permintaan barang-barang yang disita oleh pihak penyidik, diantaranya ATM dan handphone. Kenapa kami harus coba menyampaikan hal itu atau mengajukan permintaan itu? Karena sebelum surat itu kita sampaikan, kami sempat berdialog dengan pihak keluarga, baik dari pihak istri dan juga anak, bahwa posisi mereka, posisi yang kekurangan dari sisi finansial, itu menjadi urgensi kami. Itu menjadi urgensi kami untuk coba mengambil langkah tegas cepat. Karena kami pun tidak bisa memberikan apa-apa terhadap kebutuhan hidup mereka. Yang kami juga pikirkan adalah terkait penyitaan atas barang-barang tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Kacé. Jadi cukup logis untuk kami coba menyampaikan dan mengajukan permintaan secara tertulis agar barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian mohon diserahkan kembali pada pihak keluarga, karena yang kami dengar langsung dari pihak keluarga, ya kebutuhan hidup ke depan cukup terancam karena ketiadaan uang. Dan hari ini saya juga kaget ternyata apa yang kami coba upayakan dengan niat baik, niat tulus, tidak ada sesuatu pun yang kami coba pikirkan yang negatif, justru ditanggapi dengan negatif ya. Ya, itulah konsekuensi ya kami dalam hal melakukan pembelaan hukum, pendampingan, dan pertolongan pada pihak keluarga. Namun yang kami sayangkan kenapa kok pembalasannya malah negatif ya. Tapi oke lah, bagi kami juga niat itu juga sebenarnya benar-benar murni untuk kepentingan keluarga. Ya, karena kami hanya bisa membantu dari sisi advokasi, bukan dari sisi finansial. Nah, upaya kami adalah untuk menyampaikan ke pihak polisi, tolong kembalikan itu barang-barang yang disita karena tidak ada kaitannya dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini mungkin akan dilengkapi oleh keterangan dari pihak Pak Jonathan, Pak Yusuf. Baik. Pak Jonathan mungkin mau menambahkan. Silakan Pak Jonathan. Ya, silakan Pak. Jadi kami menambahkan nih perihal mengenai permohonan kita untuk pengembalian ATM. Karena dari surat-surat yang diberikan oleh pihak keluarga kepada kami, yaitu surat penangkapan, penggeledahan, dan tanda terima. Jadi itu surat-surat itu kalau pemahaman kami itu belum ada yang namanya surat penyitaan. Jadi ATM itu hanya dalam bentuk surat tanda terima, penerimaan barang-barang. Nah, karena kami memahami bahwa kebutuhan keluarga ini akan hari-hari kan perlu didukung oleh rekening yang biasa dipakai hari-hari. Makanya dalam rangka pembelaan kami ajukan surat. Kiranya Bapak aparat berkenan merilis ATM-ATM tersebut. Karena kan dengan alasan, ya ini alasan kebutuhan kehidupan dasar manusia sehari-hari. Ini yang kami ajukan sebagai bahan pertimbangan.
sekiranya bisa diizinkan dari pihak aparat. Itu kurang lebih latar belakangnya Pak kalau untuk yang permintaan ATM. Silakan. Baik, oke. Sebelum kita ke teman-teman yang lain, saya perlu tambahkan sedikit bahwa sesudah pertanyaan dari Bapak Herbert kepada Mas Febri yang adalah anak dari Pak KC, maka kondisi inilah yang membuat artinya keluarga dengan kami sepertinya kayaknya berbeda arah. Ya, sepertinya kayaknya berbeda arah karena mereka merasa tidak nyaman dengan artinya pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, sejak pertanyaan itu di awal itu kira-kira 2 minggu yang lalu, sejak pertanyaan itu istri dan anaknya Pak KC terus menghindar dari saya, apalagi kepada teman-teman pengacara. Karena apa? Karena saya mencoba untuk memberikan penjelasan kepada istri dan anaknya bahwa pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman pengacara dalam rangka untuk kepentingan Pak KC dan keluarga, untuk pembelaan. Seperti yang sudah